Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا azima. Amma ba'd. Ikhwati a'azzanallahu wa iyyakum. Pakaian yang dikenakan oleh seorang hamba pada hakikatnya memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk di dalam kitabnya yang mulia dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana manusia seharusnya berpakaian. Karena dengan cara berpakaian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan manusia sebagai makhluk yang mulia. Oleh karena itu pengamalan berpakaian sesuai dengan ketentuan Allah merupakan perwujudan dari bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tata cara berpakaian di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya bani Adam. Wahai anak cucu Adam, qad anzalna alaikum, telah kami turunkan kepada kalian semua libasan yuwari sawatikum, yaitu pakaian untuk menutup aurat kalian, warisan dan sebagai hiasan bagi kalian. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Dzalika min ayatillah la'allahum yatadzakkarun. Yang demikian itu termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa fungsi utama dari pakaian adalah menutup aurat manusia. Menutup aurat kita, yaitu bagian tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang lain kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini batas minimal, yaitu menutup aurat. Sekalipun di sisi yang lain, ikhwati azanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar kita mengenakan pakaian terbaik yang kita miliki, asal tidak berlebih-lebihan. Hal ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Di antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurur rajulu ila aurati rajul, tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Walal mar'atu ila auratil mar'ah, dan tidak boleh pula seorang perempuan melihat aurat perempuan yang lain.
Jadi ini larangan sekaligus memberikan penjelasan agar kita menutup aurat. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam." Jadi ini sebenarnya berlaku untuk semua manusia, bukan hanya seorang muslim dan muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam," wahai anak cucu Adam, "khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Kenakanlah pakaian terindah kalian tatkala memasuki masjid. Wa kulu, dan makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian, wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan, innahu la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dengan demikian ikhwati azanallahu wa iyyakum, secara garis besar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan kaidah-kaidah dan persyaratan bagi manusia, khususnya lebih khusus lagi seorang muslim yang mengatakan iman kepada Allah, yang mengatakan iman kepada Rasulullah. Allah dan Rasulnya memberikan ketentuan, dan hendaknya kita taat dan patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam masalah pakaian. Jadi garis utamanya adalah pakaian takwa, yaitu pemenuhan di dalam berpakaian sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa berpakaian pada hakikatnya bentuk pengaplikasian seorang hamba akan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan sebenarnya memuliakan dirinya sendiri. Memuliakan dirinya sendiri, seorang manusia, seorang muslim mengenakan pakaian yang rapi, yang indah, dia terlihat mulia, dia terlihat berwibawa di mata manusia. Tetapi memang ada batas minimal. Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu tersebut, dan tidak boleh seorang muslim maupun muslimah ataupun bahkan seluruh manusia melanggar rambu-rambu itu. Yang pertama, bahwa pakaian tersebut harus menutup aurat. Pakaian tersebut harus menutup aurat, sehingga pakaian yang dikenakan harus longgar. Kenapa harus longgar? Agar tidak terlihat lekuk tubuhnya. Dan juga harus tebal, kainnya harus berbahan tebal. Kenapa harus berbahan tebal? Agar tidak terlihat apa yang dibalik pakaian. Dan kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam," wahai anak cucu Adam, "qad anzalna 'alaikum," telah kami turunkan kepada kalian, "libasan yuwari sau'atikum," pakaian untuk menutup aurat kalian. Jadi tujuan utama kita berpakaian adalah menutup aurat, sehingga pakaian kita harus longgar dan berbahan tebal agar tidak terlihat lekukan tubuh, dan juga agar tidak terlihat apa isi dari pakaian tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pakaian seorang laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian seorang wanita maupun sebaliknya. Kenapa? Karena ini kategorinya tasyabbuh. Seorang laki-laki jika mengenakan pakaian yang mirip dengan pakaian wanita berarti tasyabbuh. Begitupun sebaliknya. Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas bahwasanya beliau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat dari kaum laki-laki yang menyerupai seorang perempuan, wal mutasyabbihati minan nisa birrijal. Begitu pula Rasulullah SAW melaknat seorang perempuan yang menyerupai seorang laki-laki. Subhanallah, indahnya Islam memberikan kaidah bagaimana Islam memuliakan manusia. Sampai-sampai pada cara berpakaian pun harus disesuaikan. Ini pakaian seorang laki-laki dan ini pakaian seorang perempuan. Dan tentu tidak perlu didetailkan. Kita semua juga sudah bisa membayangkan bagaimana pakaian laki-laki, bagaimana pakaian perempuan.
Dan bahkan masyarakat awam pun yang tidak mengenal Islam tahu ini pakaian laki-laki dan ini pakaian perempuan. Ini syarat yang kedua atau kaidah yang kedua. Adapun yang ketiga, pakaian tersebut tidak boleh atau tidak boleh tergolong pakaian syuhrah. Apa pakaian syuhrah? Itu pakaian yang dikenakan untuk ketenaran. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasai serta Al-Imam Ibnu Majah dari jalur Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man labisa thawba syuhratin." Barang siapa yang mengenakan pakaian syuhrah, pakaian untuk ketenaran fid dunya, di dunia, albasahullah thawba madhallatin yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan mengenakan padanya pakaian kehinaan di hari kiamat nanti. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terlindung dari ancaman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang mengenakan pakaian untuk ketenaran di dunia ini, maka Allah akan mengenakan pakaian kehinaan di hari kiamat nanti. Apa yang disebut dengan pakaian syuhrah? Banyak para ulama menjelaskan, di antaranya Al-Imam Ibnu Athir rahimahullah mengatakan bahwa pakaian syuhrah adalah pakaian yang menjadi terkenal di masyarakat karena warnanya berbeda. Karena warnanya berbeda dengan pakaian masyarakat, sehingga pandangan manusia tertuju kepadanya dan dia bergaya dengan kebanggaan dan kesombongan dengan pakaian tersebut. Kemudian di dalam tahqiq Sunan Ibnu Majah, Muhammad Fuad Abdul Baqi mengatakan, menjelaskan apa yang disebut dengan thawbus syuhrah, ay thawbun yuqsadu bihi al-ishtiharu bainan nas. Itu pakaian yang dikenakan dengan maksud ketenaran di kalangan manusia. Sama saja menurut beliau, apakah pakaian itu harganya mahal biar dia dikatakan sebagai orang yang punya, dia bangga dengan pakaian tersebut ya, karena pakaiannya bagus, bernilai tinggi, ataupun sebaliknya, pakaian yang dikenakan adalah pakaian yang rendah padahal dia mampu beli yang lebih itu. Dia mengenakan pakaian yang rendah biar dia dikatakan zuhud, biar dikatakan dia tidak cinta dunia, biar dia dikatakan hidup apa adanya. Ini termasuk pakaian syuhrah. Jadi menurut para ulama, yang disebut dengan pakaian syuhrah adalah pakaian yang harganya mahal, di mana pakaian tersebut kalau dikenakan oleh seorang hamba, mata manusia tertuju kepadanya, baik warnanya maupun harganya. Begitu juga sebaliknya, pakaian yang rendah, pakaian yang hina, zuhud ya, biasanya dikenakan oleh orang-orang sufi ya. Mampu beli pakaian bagus, mampu beli pakaian yang layak, tapi pakaian yang jelek. Kemudian nggak pernah disetrika, padahal dia mampu beli setrikaan. Apalagi misalnya mampu di laundry, tapi dia tetap aja berpakaian kusut, biar dikatakan sebagai ahli zuhud, tidak cinta dunia dan lain sebagainya. Dan ini dikategorikan sebagai pakaian syuhrah. Kemudian berikutnya, tidak boleh menyerupai khas pakaian orang-orang non-muslim. Kenapa? Karena dikategorikan sebagai tasyabbuh. Dan sebagaimana yang kita hafal semuanya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Bahkan telah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari sahabat Abdullah ibnu Amr mengenakan pakaian yang berwarna merah karena dicelup dengan tanaman usfur.
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbasha. Sesungguhnya pakaian ini itu pakaian berwarna merah polos yang dicelup dengan tanaman usfur, min thiyabil kuffar, termasuk pakaian orang-orang kafir. Fala talbasha, maka janganlah kalian mengenakannya, maka janganlah engkau mengenakannya. Dengan demikian, ini memberikan faidah kepada kita semua akan larangan mengenakan pakaian yang menjadi khas orang-orang kafir. Karena manusia yang melihatnya seakan-akan melihat orang kafir. Dan kita di zaman ini tidak bisa membeda-bedakan mana muslimah dan mana non-muslimah. Karena banyak muslimah yang menanggalkan hijabnya. Begitu juga seorang muslim, hampir tidak ada perbedaan, hampir tidak ada perbedaan. Apalagi pejabat sekarang, walaupun non muslim sama mengenakan kopiah seperti ini. Sehingga Rasulullah SAW melarang mengenakan pakaian yang menjadi khas orang-orang kafir. Kemudian selanjutnya, tidak boleh mengenakan pakaian yang bergambar dengan gambar bernyawa. Kenapa? Semuanya kita hafal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, innal malaikah la tadkhulu baitan fihi surah. Atau kama qala Rasulullah, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang terdapat gambar. Atau di dalam hadis yang lain dari Abu Talha dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah bersabda, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wala surah. Bahwa tidak akan masuk ke dalam rumah, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing dan gambar. Sehingga tidak boleh pula kita mengenakan pakaian yang bergambar dengan gambar bernyawa. Suatu hari Aisyah pun pernah terjadi, ya, ada hordeng yang dengan bergambar bernyawa, kemudian datang Rasulullah dan diperintahkan untuk dihilangkan. Kemudian Aisyah merobeknya menjadi dua. Jadi kalau mau pakai pakaian yang bergambar yang selain makhluk bernyawa, pakaian gunung, ya, gambar gunung, gambar pantai boleh, batu misalnya, pohon korma boleh, asal tidak pakaian bernyawa. Kalau tidak berat makainya, pakai gunung gitu kan. Jadi tidak boleh mengenakan pakaian yang bernyawa. Dan hati-hati nih anak kita, ya, karena sudah terlalu merebak banyak pakaian-pakaian yang bergambar bernyawa, ditambah lagi bernyawanya orang kafir. Pemain bola, ya, digambar di kaos-kaos. Kemudian apa lagi? Ya, pemusik, kemudian artis. Walaupun untuk anak kecil ada perbincangan di kalangan para ulama terkait dengan boneka. Kemudian syarat-syarat yang saya sampaikan tadi berlaku baik untuk seorang muslim maupun untuk seorang muslimah. Hanya saja khusus untuk seorang muslimah ada persyaratan yang lebih khusus lagi. Kenapa demikian? Islam sangat menghargai seorang wanita, subhanallah, Islam, sehingga memberikan perhatian yang sangat lebih. Di antaranya bagaimana Islam memberikan perhatian, menjaga kehormatan seorang wanita dengan memberikan perhatian tata cara berpakaian yang lebih khusus untuk seorang wanita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita indah dari atas sampai bawah seakan-akan indah. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Seakan-akan indah. Sehingga Islam menjaga keindahan ini hanya diberikan untuk orang yang dihalalkan oleh Allah. Di antara persyaratan yang khusus untuk seorang wanita yaitu menutup seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan telapak tangan, menurut pendapat yang lebih tepat. Terkadang kalau misalnya mata saja masih bisa menggoda orang,
Maka bagaimana kalau misalnya wajahnya terbuka? Maka bagaimana misalnya kalau misalnya kerudungnya terbuka? Fitnah besar. Dan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa fitnah yang terbesar bagi seorang laki-laki ada pada wanita. Walaupun di sisi yang lain Rasulullah pun memberikan kabar gembira bahwa sebaik-baik perhiasan dunia adalah ada pada wanita, yaitu wanita yang saleh. Jadi menutup seluruh tubuhnya termasuk wajah dan kedua telapak tangan menurut pendapat yang lebih tepat. Kemudian kembali saya ulangi, dan ini lebih ditekankan oleh para ulama, hendaknya berbahan lebar. Hendaknya berbahan lebar. Apalagi misalnya di zaman ini suaminya misalnya punya motor, atau dia mungkin pakai motor, hendaknya pakaiannya yang lebar. Kalau pakaiannya sempit, biasanya terbuka kakinya. Jadi bagi ikhwah sekalian yang punya istri biasa pakai motor atau biasa bonceng motor, untuk menganjurkan pakaiannya lebar. Jadi kalau bonceng tidak terbuka kakinya, ya, tidak terbuka. Karena ini menjaga kehormatan istri-istri kita semuanya. Selain berbahan lebar, kembali ditekankan juga berbahan tebal. Di antara makar-makar musuh Islam menghancurkan umat Islam, menyesatkan pemuda-pemuda Islam melalui busana-busana muslimah. Betapa banyak orang-orang kafir, orang-orang sekuler dan musuh-musuh Islam menciptakan model-model yang banyak untuk wanita muslimah. Berbeda halnya dengan laki-laki, simpel saja. Tapi muslimah, banyak, tidak terhitung. Ya memang sudah tercatat di agenda mereka. Salah satu cara menyesatkan umat Islam diantaranya menciptakan, membuat pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i untuk wanita muslimah. Apalagi setiap diri muslimah pun diberikan godaan, ingin menampakkan kecantikannya, ingin menampakkan keindahannya. Ditambah lagi banyaknya ketersediaan yang mendukung itu semua. Oleh karena itu saya sampaikan di awal bahwa pakaian, tata cara berpakaian ini memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenakan pakaian sesuai syar'i, insya Allah mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khusus untuk seorang wanita pula tidak terdapat berbagai hiasan di dalam pakaian tersebut. Hiasan, ya, renda-renda, baik gambar kartun, ya, gambar bunga, ya. Ini tabarruj, dikategorikan tabarruj. Apalagi misalnya wallahu ta'ala alam, untuk pakaian yang dengan warna mencolok, ya, apakah bisa dikategorikan tabarruj atau tidak? Mungkin ini perlu fatwa dari ulama, ya. Walaupun tentu secara akal yang sehat yang seperti itu harus dihindari, ya. Jadi tidak boleh terdapat hiasan-hiasan, diantaranya renda-renda di pakaian yang banyak disukai oleh kaum wanita, baik bunga, walaupun bunga mawar, walaupun yang ngasih suaminya sama aja, kecuali dipakainya di dalam rumah. Termasuk diantaranya wallahu ta'ala alam, banyak ulama yang mengatakan termasuk diantaranya lengan wanita yang ujungnya longgar, kemudian kesininya agak sempit. Kenapa ulama banyak yang mengatakan tabarruz? Kalau dia mengangkat, dia akan ke bawah, terlihat. Kalau sudah terlihat, yang hatinya punya penyakit sudah kena fitnah. Walaupun hanya sekulit ini, wanita sekali lagi saya sampaikan dijadikan oleh Allah maha indah. Untuk ukuran manusia, indah. Makanya banyak ulama yang mengatakan lengan pakaian wanita yang ujungnya longgar, kemudian kesini agak sempit, ini dikategorikan sebagai tabarruj. Tadi alasannya saya sampaikan, karena kalau dia mengangkat
Misal beli sayur, misal beli beras suaminya nggak ada, beli bumbu-bumbuan, ketemu ikhwan yang lain, ketika dia ngangkat ngambil terlihat. Ustadz pakai kaos tangan, iya kalau ingat, seringnya kan lupa. Jadi tolong dijaga, ya, tolong dijaga karena ini merupakan bentuk kesungguhan kita mengamalkan apa-apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya terkhusus untuk seorang laki-laki, tapi dalam hal ini tentu sudah hal yang masyhur dan sudah dipahami bersama di antara kita tentang isbal. Ya. Isbal. Tentu tidak akan didetailkan penjelasan isbal karena semuanya insya Allah antum sudah paham betul tentang isbal. Hanya saja perlu disampaikan di sini tentang isbal. Isbal baik karena sombong ataupun karena tidak sombong tetap haram. Kenapa? Karena di dalam riwayat Al-Imam Bukhari dari jalur Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Rasulullah mengatakan secara global, apa-apa yang menjulur melebihi mata kaki maka itu di dalam neraka. Baik karena sombong maupun tidak karena sombong. Ini kita banyak tertipu dengan kata-kata karena sombong. Orang ngatung saja yang tidak isbal kalau sombong berdosa. Orang infak saja infak kalau sombong berdosa. Ini kita ditipu dengan kata-kata enggak. Kalau misalnya tidak sombong, kalaupun dia ngatung, kalau misalnya dia sombong, haram. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa isbal diharamkan baik sombong maupun tidak sombong. Karena Rasulullah SAW di dalam hadis Sahih Bukhari yang saya sampaikan tadi dari jalur Abu Hurairah mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Jadi mengatakan secara global, setiap yang menjulur melebihi mata kaki itu di dalam neraka. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam hadis yang mengatakan isbal disebabkan sombong, maka di situ ada kali lipat hukuman. Artinya, kalau orang yang isbal tidak karena sombong, maka tetap diancam neraka. Tapi kalau misalnya sudah isbal, ditambah lagi dia sombong, maka Rasulullah SAW menyampaikan kali lipat hukuman bagi orang tersebut. Apa diantaranya? Diantaranya adalah la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Allah tidak akan mengajak bicara pada orang ini. Allah tidak akan mengajak bicara. Kita tidak diajak bicara dengan teman dekat kita, dengan ustadz kita, dengan jamaah masjid kita. Sudah tersakiti hati kita. Maka bagaimana kalau Allah di hari kiamat nanti tidak mau mengajak bicara? La yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Kemudian wala yanzuru ilaihi. Allah pun tidak mau melihat orang seperti ini. Jadi ada kali lipatan. Kemudian yang ketiga ditambah lagi wala yuzakkihim. Allah tidak akan mensucikan orang yang ini. Kemudian walahum adzabun alim. Dan baginya azab yang sangat pedih. Jadi ada 4 kategori bagi orang yang isbal dan juga sombong. Yang pertama, Allah tidak akan mengajak bicara. Yang kedua, Allah tidak akan melihat pada orang ini. Kemudian yang ketiga, Allah tidak akan mensucikan dia. Dan yang keempat, baginya azab yang sangat pedih. Di antaranya yang dijelaskan oleh Rasulullah adalah al-musbil, orang yang isbal. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan kalau kita perhatikan di dalam Sahih Muslim, pengamalan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga Rasulullah menjelaskan bahwa mereka tidak isbal. Ya, mereka tidak isbal. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan izarul mu'min ila adlatis saqai. Bahwa kain seorang mukmin adalah sampai otot kedua betisnya. Thumma ila nisfi saqaihi. Kemudian sampai pertengahan betisnya. Thumma ila ka'baihi. Kemudian sampai
kedua mata kakinya, fama asfala min dzalik fa finnar. Maka apa-apa yang menjulur melebihi mata kaki maka itu di dalam neraka. Jadi sangat jelas sekali tentang larangan isbal. Oleh karena itu, setiap ada pintu yang masih memberikan ruang untuk isbal, ini hanya akan memberikan kesempatan bagi syaitan untuk menggoda dia agar isbal kembali. Di antaranya ijmi, ikatan celana melinting Indonesia. Ini menurut candaan, tapi tidak usah dianggap. Tapi artinya orang yang masih melipat dengan melinting celananya, ini masih memberikan ruang, masih memberikan ruang bagi dia untuk digoda oleh syaitan untuk sesekali isbal. Kemudian ikhwati, yang terakhir adalah tentang masalah warna. Di dalam hadis sangat banyak sekali, karena waktunya sebentar lagi habis. Di dalam hadis banyak sekali memberikan petunjuk bahwa adanya larangan mengenakan pakaian yang berwarna merah polos murni. Ya, tidak ada campuran-campuran dengan yang lain. Ya, kalau seperti ini kan sudah ada campuran, apalagi bergaris-bergaris. Dan Rasulullah SAW juga pernah mengenakan pakaian berwarna merah tapi bergaris-garis, ya, bergaris. Jadi kalau misalnya warna merah bergaris itu boleh, tapi ini bukan merah polos, ya. Yang dilarang di dalam hadis adalah warna merah polos. Dan tentu banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan nuhitu anit thawbil ahmar. Aku dilarang untuk mengenakan kain yang berwarna merah. Maksudnya adalah merah polos dan tidak ada campuran dan tidak ada motif dengan warna-warna lain. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.